Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu, serta melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga menunaikannya, dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, 'Pesan Guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.'" Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yudas Iskariot salah satu dari 12 murid yang dipilih langsung oleh Yesus, pergi menemui imam-imam kepala dan bertanya, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Harga seorang guru, sang Mesias, ternyata hanya dinilai sebesar 30 uang perak. Harga yang sama untuk seorang budak pada masa itu.
Seringkali kita memandang Yesus sebagai sosok yang sangat jahat dan jauh dari diri kita. Namun, jika kita merenung lebih dalam, drama pengkhianatan ini sebenarnya adalah cermin dari kerapuhan manusiawi kita sendiri. Pengkhianatan tidak selalu dimulai dengan langkah besar. Ia dimulai dari retakan-retakan kecil di dalam hati. Kekecewaan karena Tuhan tidak menuruti kemauan kita, keserakahan yang terselubung, atau prioritas duniawi yang perlahan menggeser kasih kepada Kristus. Di meja perjamuan, Yesus berkata dengan sangat tenang namun menyayat hati, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Reaksi para murid sangat menarik. Mereka tidak saling menuduh, melainkan bertanya, "Bukan aku, ya Tuhan?" Pertanyaan ini menunjukkan bahwa setiap murid menyadari potensi kegelapan di dalam diri mereka. Mereka tahu bahwa meskipun mereka mencintai Yesus, mereka adalah manusia yang lemah. Namun, yang membedakan Yudas dari murid lainnya bukan hanya tindakannya, melainkan penolakannya untuk bertobat. Bahkan saat Yesus memberi peringatan keras tentang celakanya orang yang menyerahkan Anak Manusia, Yudas tetap melanjutkan sandiwaranya dengan bertanya, "Bukan aku, ya Rabi?" Yesus menjawab, "Engkau telah mengatakannya." Di sini Yesus memberi kesempatan terakhir bagi Yudas untuk berbalik. Namun hati Yudas sudah tertutup oleh ambisi dan ego. Saudara-saudari yang terkasih, renungan ini mengajak kita untuk memeriksa 30 uang perak di dalam hidup kita. Apa yang seringkali membuat kita menjual kesetiaan kita kepada Kristus? Apakah itu kenyamanan, jabatan, atau kebencian? Di masa Prapaskah ini, kita diundang untuk datang ke meja perjamuannya, bukan dengan topeng kesalehan, melainkan dengan kejujuran hati. Jangan biarkan retakan kesetiaan kita menjadi jurang pemisah yang permanen. Mari kita berani berkata, "Tuhan, aku lemah. Jagalah aku agar tidak mengkhianatimu." Tuhan Yesus Kristus, Sang Kasih yang setia, kami bersyukur karena Engkau tetap mengasihi kami, meski Engkau tahu betapa rapuhnya kesetiaan kami. Ampunilah kami jika seringkali kami menyerahkan Engkau demi kesenangan sesaat, materi, atau ego kami sendiri. Terangi kegelapan hati kami, agar kami tidak menjadi tuli terhadap sapaan-Mu yang memanggil kami untuk bertobat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu supaya dalam kelemahan kami tetap berpaut pada salib-Mu dan tidak membiarkan diri kami dikuasai oleh keputusasaan atau pengkhianatan. Biarlah hati kami senantiasa menjadi tempat persemayaman yang layak bagi-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi
dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.